wabarakatuh. Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi Android ya. Lebih tepatnya kita akan mengubah situs pembelajaran yang sudah kita buat di Google Sites menjadi aplikasi Android. Nah, ini ada 9 pembahasan yang akan saya kedepankan di video ini. Jadi Bapak Ibu harap bersabar untuk menontonnya. Saya titip jangan di skip karena kita akan belajar bagaimana memahami cara membuat aplikasi Android ya menggunakan Kodular. Baik, untuk pembahasan yang pertama kita harus menyiapkan tool untuk membuat aplikasi Android. Kebetulan di sini yang akan kita gunakan adalah Kodular ya. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan membuat akun Kodular. Nah, silakan masuk ke web browsernya masing-masing. Kemudian ketikkan Kodular. Kita akan masuk ke situsnya. Nah, apabila Bapak Ibu belum membuat akun, Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google ya, dengan cara langsung mengklik login dan hubungkan akun Google Bapak Ibu sekalian. Karena di sini saya sudah membuat akunnya sebelumnya, jadi kita kalau yang sudah tinggal klik create apps ya. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman kreator Kodular. Nah, baik, kita sign in menggunakan akun Google biar lebih cepat. Ya, baik, akun Kodular kita sudah jadi. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat project baru. Ya, apabila Bapak Ibu belum membuatnya, kita bisa mengklik create project. Nah, di sini kita tinggal beri nama project untuk aplikasi kita. Karena di sini saya akan menggunakan situs pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya di Google Sites. Jadi untuk projectnya saya beri nama aplikasi situs pembelajaran IPA kelas 7. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi project kita, untuk temanya biarkan default. Kemudian untuk SDK levelnya ya, kita tentukan saja 4.4, sudah saja dari bawaannya. Ini artinya aplikasi kita nanti bisa dijalankan di versi Android 4 ya, 4.4. Nah, kemudian untuk package name ini kita buat saja nama kita misalkan, kemudian nama aplikasinya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk primary color ini adalah warna primer untuk navigasi di situs kita nantinya ya, yang muncul di bagian atas. Nah, ini saya tentukan saja ke oranye. Kemudian untuk primary color darknya saya gunakan warna orange tua. Dan untuk
warna aksennya saya gunakan cyan ya, atau biru Tosca ya. Kita set. Nah, kemudian tekan finish. Nah, tunggu prosesnya, kita sedang menyiapkan project. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu membuat splash screen. Ya, splash screen yang akan saya buat di sini dua screen. Yang pertama screen untuk menampilkan animasi loading, dan satu lagi animasi welcome. Nah, ini akan kita bahas sekarang. Kita kembali lagi ke Kodular. Nah, baik. Nah, ini adalah tampilan aplikasi kita, masih kosong ya karena belum kita atur. Kita di sini akan mengatur tata letaknya. Untuk tampilan ini, judul dan option menu akan saya hilangkan. Kemudian ini juga status action bar ya, ini akan saya hilangkan karena ini adalah splash screen. Nah, jadi akan dihilangkan. Nah, seperti itu. Jadi warnanya putih polos. Nah, kemudian untuk menambahkan animasi, kita pilih drawing and animation dan kita tarik loti. Nah, kita atur penempatan lotinya atau animasinya nanti dengan cara kita ubah, geser ini ya di screen 1. Align horizontalnya kita centerkan, kemudian vertikalnya juga ke center. Kemudian klik loti, dan untuk width-nya atau lebar ke sampingnya kita pilih fill parent. Nah, jadi letaknya seperti ini. Ini untuk splash screen. Nah, kita akan buat screen yang kedua. Ini screen welcome. Nah, kita juga akan menghilangkan status bar dan titelnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian letaknya juga kita buat ke tengah dan kita pilih loti. Oke, lebarnya kita fullkan jadi seperti ini. Kemudian kita kembali lagi ke screen 1. Nah, untuk mengisi animasi ini kita juga harus mendownloadnya ya, mendownload file animasinya. Ini tersedia di situs lotifiles.com. Kita masuk saja ke situsnya, kemudian kita login menggunakan akun Google juga bisa biar cepat. Oke, kita login. Continue with Google. Nah, kemudian di kolom pencarian animasinya kita ketikkan loading. Nah, kemudian kita bisa memilih ya, mau seperti apa tampilan loading yang nanti akan berjalan saat aplikasi dibuka.
Bapak Ibu tinggal memilih saja mana yang diinginkan. Misalnya ini ya, Juan Mix, kita akan gunakan yang ini. Caranya kita klik download, kemudian klik Lottie JSON. Oke, filenya sudah masuk. Kemudian kita cari lagi yang satunya lagi untuk animasi welcome. Nah, pilihannya banyak, Bapak Ibu tinggal memilih saja mana yang sekiranya menarik ya. Kita gunakan yang agak modern. Nah, yang ini juga bisa ya. Kita gunakan yang ini saja lah, yang sederhana. Caranya sama seperti tadi, kita klik download, kemudian pilih Lottie JSON. Oke, filenya sudah masuk dua-duanya. Kemudian kita kembali lagi ke Kodular. Nah, untuk screen 1, karena kita tadi akan menggunakan loading ya, animasi loading. Jadi kita tinggal klik saja di sini, upload file. Kemudian kita upload aset dan pilih drive penyimpanan hasil download tadi. Nah, di sini, nah ini adalah animasi loading yang sudah kita download tadi. Klik open, kemudian tunggu uploadnya selesai, dan kita upload lagi yang animasi satunya lagi. Welcome. Nah, baik. Dua aset itu sudah kita upload. Selanjutnya kita ubah source ini dari noun ke loading, karena ini screen 1 yang akan kita gunakan untuk menampilkan animasi loading. Nah, baik, untuk elemennya atau komponennya ya, screen 1, kemudian kita juga harus menambahkan sensornya berupa clock atau penghitung waktu. Kemudian pada tampilan clock ini kita hilangkan centangnya dan kita atur waktunya. Ini satuannya dalam milisecond, jadi 1000 sama dengan 1 detik. Jadi kalau ingin 4 detik jadi 4000. Nah, saya atur saja ke 4000 atau 4 detik. Kemudian kita pindah lagi ke screen welcome. Nah, kita ubah source-nya dari none menjadi welcome. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi sensor clock. Nah, seperti itu. Kita atur lagi menjadi 4000 misalnya, 4 detik. Nah, baik. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya kita akan membuat screen tombol mulai. Jadi kita akan membuat lagi screen baru dengan cara klik add screen. Kemudian kita namai screen-nya screen mulai. Nah, seperti itu. Kemudian klik create. Jadi kita fokus dulu ke pengaturan screen-nya. Nah, untuk tampilannya ini akan saya hilangkan title.
Nah, seperti itu, sehingga yang tersisa hanya show status bar yang memperlihatkan baterai, jam, dan sinyal ya. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan elemen di sini. Elemennya kita gunakan elemen label. Atau misalnya ingin menambahkan gambar juga tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk posisinya kita ketengahkan saja ya Bapak Ibu, kita ketengahkan saja. Nah, jadi posisinya akan ada di tengah nanti. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengubah ini, teksnya kita ubah dengan kata misalnya sudah siap untuk belajar. Nah, seperti itu. Sudah siap untuk belajar. Jadi untuk lebarnya kita fullkan. Kemudian untuk ukurannya kita ganti ke 20 dan kita buat teks ini jadi tebal dengan cara mengklik font bold. Seperti itu. Kemudian untuk mengatur jarak ya supaya rapih, kita tambahkan elemen space atau spasi di bawah label ini. Nah, untuk lebarnya, maaf, untuk tingginya ya kita atur saja ke 20%. Namun ini sebetulnya bisa disesuaikan oleh Bapak Ibu sendiri. Ya, bagusnya seperti apa gitu. Jadi bisa berkreasi nanti. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan elemen button atau tombol. Nah, tombol di bawah ini ya. Nah, untuk buttonnya kita bisa mengubah namanya ya, ini button 1 misalkan jadi button mulai, klik rename. Nah, seperti itu. Kemudian untuk teks yang ada di dalam button ini bisa juga kita ubah ukuran teksnya menjadi 20 misalkan seperti itu. Kemudian bisa ditebalkan juga. Kemudian untuk warna backgroundnya juga bisa kita atur di sini, pilih warna yang cocok. Nah, saya gunakan warna orange. Dan untuk ini save, kita pilih ke rounded atau bentuknya seperti ini. Kemudian untuk teksnya kita ganti dengan mulai. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lebarnya supaya tidak terlalu sempit, kita gunakan saja 40%. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan membuat screen web view untuk situs pembelajaran yang sudah kita buat di Google Sites. Ya, baik, kita buat lagi. Nah, screen namanya screen web view sajalah. Screen web view. Create. Kemudian untuk yang ini kita hilangkan optionnya ya, option barnya kita hilangkan, option menunya. Kemudian untuk judul bisa kita mengubahnya di sini ya. Nah, ini title, misalkan materi ajar IPA kelas 7. Nah, jadi ini akan berganti seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan elemen. Ya, elemennya di sini elemennya web view
ya, namanya WebView. Kalau Bapak Ibu susah untuk menemukannya, tinggal kita tekan saja tombol search atau cari, kemudian ketikkan WebView. Nah, ini juga sudah kelihatan. Kita tambahkan WebView. Untuk mengatur jarak dari ini ya, dari title, kita bisa gunakan spasi supaya tidak terlalu dekat. Kita sisipkan. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tingginya kita buat saja 5 pixel. Nah, seperti itu. Kemudian untuk lebarnya kita fill parent kan. Nah, baik. Sudah itu berarti kita akan membuat blok ya, Bapak Ibu. Kita akan membuat blok. Untuk blok pemrogramannya dimulai dari screen yang pertama. Kita akan gunakan, kita klik blocks. Kemudian di sini kita akan mengatur bagaimana perilaku aplikasi kita saat mulai diklik ikonnya nanti. Nah, kita akan mulai dengan menampilkan screen 1. Jadi kita pilih ini, klik screen 1. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, karena ini cukup loading ya, kita akan menggunakan alternatif yang kedua. Oh, ini muncul ya. Nah, namun kalau untuk penggunaan block programming ini, kalau sekiranya ketika kita klik yang ini munculnya lama, kita bisa langsung mengetik blok programmingnya langsung ya, dengan cara mengetik saja di keyboard. Nah, ini akan kita pilih when screen 1 initialize, artinya saat screen 1 dibuka maka kita akan memanggil clock. Bahasanya itu set a clock ya, atau set clock enable. Nah, ini set clock 1 timer enable 2. Kita pasangkan, kita drag ke sini, pasang. Kemudian kita pilih logic. Logiknya adalah true atau benar, bernilai benar. Jadi apabila screen 1 ditampilkan, maka akan memasang penghitungan waktu atau jam ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita ke clocknya sekarang. Kita klik clock 1. Nah, ya, when clock 1 timer, maaf Bapak Ibu, when clock 1 timer, jadi apabila clock sudah memulai waktunya, maka kita akan memasang clock ini ke false. Kenapa false? Karena ini sudah mulai waktunya ya. Kalau sudah mulai waktu, jadi tidak perlu di set lagi, karena ini sudah ada perintah untuk memasang atau men-set dari waktu tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah set clock timer. Oh iya, open another screen. Kalau open another screen itu adanya di control. Nah, kita bisa cari di sini clock another screen. Nah, ini maaf, open ya, open another screen name. Nah, jadi ini adalah targetnya screen yang selanjutnya. Jadi setelah animasinya
selesai dimuat dalam waktu 4 detik, nanti dia akan otomatis berpindah ke screen yang baru. Screen-nya apa namanya? Jadi screen-nya adalah screen welcome. Nah, kita pilih yang teks ini, kemudian yang paling atas ini. Nah, kita ketik di tengahnya dengan nama screen sesuai dengan penulisan yang kita buat saat menamai screen yang selanjutnya. Nah, ini. Jadi ini harus sama ya penulisannya antara yang ini dengan penamaan screen yang ini harus sama apabila aplikasinya ingin berjalan dengan benar. Nah, baik, jadi blok programming untuk screen 1 sudah selesai. Kemudian kita pindah ke screen welcome. Sama sebetulnya ya, untuk screen welcome juga pada dasarnya sama seperti tadi. Jadi kita menentukan blok programming saat screen welcome dibuka, maka pasang pengaturan waktu atau penghitungan waktu. Ya. Nah, seperti ini. When screen welcome initialize, set clock 1, timer enable. Nah, Bapak Ibu juga bisa sebetulnya dengan cara mengklik di sini clock. Namun saya suka cara cepat, jadi tinggal saya ketik saja di keyboard. Nanti akan muncul perintahnya. Kemudian true. Oke, kita pasang. Kemudian kita ke clock. When clock 1 timer. Nah, ini kita duplikat. Kita pasangkan dan kita ganti true-nya menjadi false. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi open another screen untuk memindahkan halaman welcome ke halaman yang selanjutnya. Nah, ini open another screen, screen name. Nah, mana target screen selanjutnya? Yaitu screen yang berisi tombol mulai. Nah, ini yang screen mulai. Kita pilih atau klik teks, kemudian masukkan ke sini dan kita namai screen-nya screen mulai. Oke. Nah, ini untuk blok programming yang kedua. Kemudian untuk screen yang ketiga. Screen yang ketiga adalah screen mulai. Nah, ini yang seperti ini. Bagaimana untuk mengatur blok programmingnya? Kita membuat kondisi apabila button diklik ya, berarti kita pilih yang button mulai, klik button mulai. Nah, ini when button mulai dot click do. Jadi apabila button mulai diklik, lakukan apa yang harus dilakukan ya. Jadi lakukannya adalah open another screen. Open another screen. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Gampang sekali bukan? Ya, screen, nama screennya apa? Nah, screen web view. Kita buat seperti ini. Kemudian screen web view. Sudah sama? Screen web view. Ya, sudah. Nah, baik. Nah, untuk blok programming yang lain,
mungkin pengguna atau siswa bisa saja mereka menekan tombol back press ya, atau menekan tombol kembali di layar Android-nya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu supaya tampilannya tidak kembali lagi ke welcome dan loading, maka kita buat kondisi di mana apabila screen mulai ini di pengguna mengklik back press, maka apa yang akan terjadi gitu ya. Kita klik screen mulai. Lama ya. Nah, when screen mulai back press, jadi saat ada di screen mulai pengguna mengklik tombol back, maka lakukan apa yang dilakukan. Kita akan membuat kondisi kontrolnya ya, perintahnya yaitu close application. Jadi saat tombol back press diklik, maka pengguna akan keluar dari aplikasi. Nah, seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya untuk screen web view. Nah, ini akan kita mulai ya, akan kita tambahkan dengan blok ya. Nah, kita buat langsung blok programmingnya. When screen web view initialize, ya, kita pilih ini, when screen web view initialize. Saat screen web view diinisialis, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, kita akan memanggil web view ya. Kita akan memanggil web view. Nah, kita akan memanggil web view ya. Nah, ini call web view 1 go to URL. Nah, URL-nya yang mana? URL-nya yaitu URL dari situs pembelajaran kita ya, yang sudah kita buat di Google Sites. Nah, saya akan buka dulu Google Sites-nya. Nah, kemudian pilih situs yang ingin kita tampilkan di aplikasi Android itu. Contohnya ini. Jadi untuk penulisan URL-nya sambil menunggu, kita akan terapkan yang ini ya. Nah, jadi saat screen web view diinisialis, lakukan memanggil web view, pergi ke URL. URL-nya mana? URL-nya adalah link beranda dari situs yang sudah kita buat di Google Sites ya. Kemudian untuk yang selanjutnya, blok programming yang harus kita tambahkan juga di sini adalah web view ya. When web view 1, jadi apabila web view 1 sudah mulai, nanti akan kita lakukan sesuatu. Nah, ini ya. Nah, ini
Nah, saat web view dipanggil nanti akan melakukan load ya, atau di-load, dimuat. Ketika web view 1 dimuat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memasang ya. Memasang bahasa programmingnya set ya, set. Jadi kita akan men-set ya. Set. Nah, ini. Set web view 1 visible to true. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasi tombol back press, jadi kita akan gunakan elemen screen web view. When screen web view is back press. Ini lumayan lama ya Bapak Ibu, harap bersabar. Loading internetnya lumayan lambat. Ini kan saya coba mengetiknya. Duh. Nah, ini. Nah, ini. When screen web view back press, apa yang akan terjadi apabila siswa kita menekan tombol back? Maka kita akan memerintahkan aplikasi ini, programnya, untuk menutup screen ya, berarti close screen. Nah, seperti itu. Kemana nanti dia akan diteruskan? Maka dia akan diteruskan ke screen yang berisi tombol mulai. Nah, jadi ketika screen tombol mulai siswa kita menekan lagi back press, maka akan keluar dari aplikasi. Jadi seperti itu kurang lebih pemrogramannya ya. Nah, kemudian untuk URL-nya kita akan ambil dari beranda. Namun Bapak Ibu perlu mengetahuinya terlebih dahulu sebelum kita memasangkan URL atau link dari Google Sites. Kita harus mengatur dulu keterlihatan situs kita untuk orang lain ya. Jadi kita bisa mengaturnya di sini dengan cara mengklik bagikan dengan orang lain. Kemudian pada bagian link ini, nah, kita ubah. Kalau tadinya ini dibatasi, jadi kita ubah situs yang dipublikasikan, kita buat ke publik ya. Kalau untuk yang draft ini biarkan saja dibatasi, karena kita memoderasi dari konsep situs ini, jadi supaya tidak ada yang bisa mengedit atau melihat ya. Kalau untuk situs yang dipublikasikan ini kita atur ke publik, kemudian klik selesai. Kita salin site linknya atau link beranda ini di sini dengan mengklik site link, kemudian kita salin link. Nah, setelah itu kita paste atau kita tempel di sini linknya. Oke, seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu menguji aplikasi kita di emulator. Kalau Bapak Ibu menggunakan Android, jadi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya aplikasi Kodular Companion. Jadi saat membuat aplikasi ini di laptop atau di komputer Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memasang
aplikasi Kodular Companion untuk melakukan testing pada aplikasi yang sudah kita rancang, apakah dia berjalan dengan betul atau tidak. Nah, jadi kita harus memastikannya dulu sebelum kita mengubah aplikasi kita menjadi file APK atau membuildnya. Bagaimana cara untuk melakukan tes? Kita klik ini, tes, kemudian connect to companion. Nah, di sini ada QR code karena saya di sini menggunakan emulator. Jadi saya akan coba buka di emulator. Oke. Nah, kemudian kita copy ini, kemudian kita tempel di sini. Kita akan coba ketik sajalah O I R. Ya, baik. Kita coba lagi ya. Ada kesalahan teknis, Bapak Ibu, tolong bersabar. Nah, sudah mulai bekerja. Kita akan melihat nanti tampilannya di sini. Nah, inilah aplikasi yang sudah kita buat tadi. Ya. 4 detik, kemudian pindah ke welcome. Nah, kemudian masuk ke sini. Kita coba klik mulai ya. Nah, saat diklik mulai, maka akan keluar aplikasi tampilan dari situs pembelajaran kita yang ada di Google Sites. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian apabila tekan back press, maka screen ini akan menutup dan kembali lagi ke sini.
dan saat di backpress lagi, nah dia akan keluar. Karena ini menggunakan emulator, jadi emulator itu tidak support menjalankan aplikasi secara langsung ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu pembahasannya. Terima kasih sudah menonton. Bantu saya dengan cara subscribe, dan akan kita belajar bersama-sama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan situs pembelajaran ataupun media pembelajaran menggunakan digital ya. Terima kasih sudah menonton. Bertemu lagi di pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.